Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novia Restu Indayani, SPD MPD, salah satu dosen dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya dari kampus 5 Magetan, program studi S1 Pendidikan Tata Rias. Berikut merupakan pernyataan dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD, UKT, PT dalam aspek pengajaran. Di Universitas Negeri Surabaya, saya mengajar beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah kependidikan dan mata kuliah bidang studi. Mata kuliah bidang studi yaitu antaranya perawatan rambut, pangkas rambut dasar, pangkas rambut desain, penataan rambut dan sanggul modern, tata rias wajah, serta personal grooming. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah penataan rambut dan sanggul modern. Kode mata kuliah yaitu 832 130 3072. Deskripsi dari mata kuliah ini: pemahaman tentang sejarah dan perkembangan penataan rambut dan sanggul modern yang ada di Indonesia dan negara barat, dan pemahaman tentang konsep dasar pembuatan rambut dan sanggul modern, baik itu back style, top style, front style, freestyle, dan gala style. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan sistem diskusi, presentasi, tugas proyek, dan refleksi berdasarkan karakter, iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh. Untuk pembelajaran penataan rambut dan sanggul modern, perkuliahan ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Perkuliahan ini dengan jumlah 3 SKS, di antaranya yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini juga menggunakan berbagai macam metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Pada mata kuliah ini memiliki berbagai macam CPL. Yang pertama adalah CPL 5, mengaplikasikan sikap profesional sebagai pendidik dan praktisi dalam bidang tata rias yang meliputi disiplin, jujur, tanggung jawab, beretika, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi efektif. CPL 7, mampu mengaplikasikan keterampilan bidang tata rias yang menunjang bidang pendidikan tata rias. CPL 8, mengkreasikan dalam kompetensi keahlian di bidang tata rias meliputi tata rias kulit, tata rias rambut, tata rias pengantin, dan berwawasan kewirausahaan. Pada CPMK-nya juga dibagi beberapa. Yang pertama adalah CPMK 1, menerapkan teknik dasar penataan rambut dan sanggul modern dalam berbagai situasi nyata sesuai dengan tren dan kebutuhan klien. CPMK 2, menganalisis berbagai gaya rambut, sanggul untuk menentukan teknik yang paling efektif berdasarkan jenis rambut dan bentuk wajah klien. CPMK 3, mengevaluasi hasil penataan rambut dan sanggul berdasarkan kriteria estetika dan kepuasan klien, serta memberikan perbaikan yang diperlukan dari klien tersebut. CPMK 4, menciptakan variasi baru dari gaya rambut dan sanggul yang inovatif sesuai dengan permintaan pasar saat ini. CPMK 5, menerapkan prinsip ergonomis dan keselamatan kerja dalam penataan rambut dan sanggul untuk mengoptimalkan kenyamanan klien dan praktisi. CPMK 6, menganalisis tren terkini dalam dunia fashion dan kecantikan untuk mengintegrasikan gaya rambut dan sanggul yang relevan.
CPMK 7 mengevaluasi dan memilih produk penataan rambut yang tepat untuk berbagai jenis rambut dan kondisi kulit kepala. CPMK 8 menciptakan portofolio karya penataan rambut dan sanggul yang menunjukkan keahlian dan kreativitas individu. CPMK 9 menerapkan komunikasi efektif dengan klien untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi klien terhadap hasil akhir dari penataan rambut itu sendiri. CPMK 10 menganalisis dan menyesuaikan teknik penataan rambut dan sanggul berdasarkan umpan balik dari klien dan pengamatan sendiri. Perkuliahan ini menggunakan berbagai referensi buku. Buku yang digunakan adalah buku dari tim dosen, yaitu tim dari dosen sanggul modern, serta buku penunjang lainnya adalah dari berbagai macam sumber, serta adanya jurnal nasional dan jurnal internasional sebagai penunjang dalam sumber perkuliahan referensi. Pada perkuliahan ini adanya 16 kali pertemuan, yang dimana adanya sub CPMK. Sub CPMK pertama yaitu adalah mahasiswa dapat mengingat sejarah dan perkembangan penataan rambut dan sanggul di Indonesia dan negara-negara barat. Sub CPMK 2, mahasiswa dapat mengingat dan menambah teori tentang konsep dasar penataan rambut dan sanggul modern. Sub CPMK 3 dan 4, mahasiswa dapat mengingat dan menambah teori tentang penataan rambut dan sanggul modern backstyle. Sub CPMK 5, mahasiswa dapat membuat penataan rambut dan sanggul modern backstyle dengan model. Sub CPMK 6, mahasiswa dapat mengingat dan menambah teori tentang penataan rambut dan sanggul modern top style simetris. Sub CPMK 7, mahasiswa dapat membuat penataan rambut dan sanggul modern top style asimetris. Sub CPMK 8, yaitu adalah pertemuan ke-8, itu adalah UTS, mencakup dari sub CPMK 1 hingga sub CPMK 7 untuk UTS. Sub CPMK 8, mahasiswa dapat mengingat dan menambah teori tentang penataan rambut dan sanggul modern front style. Sub CPMK 9, mahasiswa dapat membuat penataan rambut dan sanggul modern front style simetris. Sub CPMK 10, mahasiswa dapat membuat penataan rambut dan sanggul modern front style asimetris. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu praktek sanggul front style asimetris. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu melakukan praktek asimetris sanggul top style. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu praktek asimetris sanggul top style dan gala style di model. Pertemuan ke-15, latihan UAS, dan pertemuan 16 adalah UAS itu sendiri. Jadi adanya proyek di pertemuan ke-16. Dalam pertemuan ini, penilaian dibagi dengan berbagai macam, yaitu dari partisipasi, penugasan, UTS, dan UAS. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video pembelajaran penataan rambut dan sanggul modern sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan kelima ya Mbak ya. Itu tentang penataan rambut dan sanggul modern. Nah, sebelum perkuliahan itu dimulai, saya minta untuk PJ kelasnya bisa mimpin berdoa terlebih dahulu. PJ-nya siapa Mbak? Saya. Ya, silakan dipimpin. Sebelum memulai kegiatan praktek pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai.
Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin absen siapa saja yang hadir dan tidak hadir ya. Karena kan kita masuk ke materi perihal masalah praktek ya sebelum saya melakukan demonstrasi. Ya, Adila hadir? Oke, Galuh? Dila? Ya, semua hadir, ada 40 mahasiswa. Oke, terima kasih sebelumnya. Dalam materi pertemuan kelima ini nanti saya akan melaksanakan demonstrasi, tapi sebelumnya saya ingin flashback terlebih dahulu kepada kalian. Mungkin ingat tidak materi sebelumnya, minggu lalu, tentang teori apa sih itu sanggul modern backstyle atau backmesh? Siapa yang bisa? Mungkin kalau tidak saya tunjuk. Siapa? Mungkin Mbak Galuh? Kalau dari minggu kemarin sanggul backmesh itu sanggul yang penataannya terletak di belakang, Ya. di bagian belakang, dan poin utamanya itu di belakang semua, jadi dari aksesoris dan bentuknya itu di belakang kepala. Senternya berada di belakang. Ya, itu kalau backmesh itu adalah sanggulnya senternya ada di belakang. Jadi ear to ear-nya ada di tengah-tengah belakang telinga. Namun juga jangan pernah lupa bahwa apapun sanggulnya tetap satu, menyasa. Kenapa? Karena mengembangkan rambut. Karena jenis rambut itu berbagai macam. Ada jenis rambut yang tebal, ada yang tipis. Kita mengantisipasi jika kita ketemu klien yang rambutnya itu adalah tipis. Seperti itu ya. Nah, untuk backstyle itu kan juga ada namanya simetris dan asimetris. Kalau asimetris berarti condongnya ke samping kanan maupun samping kiri. Arahnya mau kemana? Seperti itu. Setelahnya adalah alat-alatnya, masih ingat apa saja? Ya, alat-alatnya ada sisir sasa. Ya, ini styling, oke. Ekor sisir. Ya. Ini juga bisa menggunakan subal. Subalnya tidak boleh 100%. Hanya boleh 20 hingga 30%, ya. Lalu ada sisir penghalus. Jepit apa ini? Jepit lidi. Jepit harnal. Harnal halus. Ya. Ada jepit bebek. Ya, jangan lupa menggunakan karet pentil. Jangan pakai karet kucir karena tidak akan tahan lama, ya. Oke. Tapi kita juga jangan pernah lupa bahwa kita dalam praktek juga perlu namanya apa? Diagnosa terlebih dahulu. Kalau manekin mungkin sama semuanya. Namun juga kalau kita ketemu dengan klien, otomatis kita harus melaksanakan diagnosa. Supaya apa? Supaya mengetahui jenisnya itu seperti apa. Harus untuk kesempatan apa, itu penting, Mbak. Jadi saat kita ketemu klien, untuk kesempatan formal maupun non formal kita tanyakan. Jangan sampai dia mau ke kondangan, tapi kalian membuatnya sanggulnya untuk ke pesta anak-anak. Nah, itu juga sangat penting. Dan jenis bentuk wajah klien. Ya, ini saya demokan terlebih dahulu ya. Yang tidak terlihat mungkin bisa maju ke depan, tidak masalah. Dan saya mohon maaf mungkin agak membelakangi ya, Mbak ya. Nah, ini ya, kita bagi 2. Nah, di belakang telinga. Jadi terlihat untuk di belakang telinganya. Lalu kanan kiri juga sama halnya di belakang telinga. Nah, setelah itu bisa dijepit menggunakan jepit bebek terlebih dahulu untuk agar tidak mencampur menjadi satu. Ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa sanggul apapun harus ada namanya sasa. Ini kita sisakan untuk apa? Untuk menutupi. Kita sisakan sedikit.
Kita jepit. Sanggulnya harus dia berada di bawah ya. Bawah persis belakang. Jangan sampai mendel di tengah-tengah seperti ini. Kita baru menggunakan sasak. Setelah itu baru bisa kalian bagi. Kenapa bu kok disisakan menjadi 2? Supaya nanti bisa dibikin bukle. Nah, hiasannya kan berbagai macam. Ada bukle dan lain-lain. Kita sasak. Pakai timing aja. Nah, kita sasak. Satu persatu rambutnya. Tidak usah semuanya karena kita hanya membuat suatu volume. Sambil praktek saya demonstrasi, kalian juga boleh apa yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan saja, tidak masalah. Nanti sambil berjalan. Nah seperti ini baru kita hairspray. Hairspray tidak boleh dikempit ya. SOP tetap berjalan. Tidak tolong mbak. Jaraknya tidak boleh terlalu dekat. Nah ini baru kita bisa jadikan sanggul. Ya. Kita buka karet itu kita bisa masukkan ke dalam. Atau bisa menggunakan subal terlebih dahulu, Mbak. Ini saya berikan subal supaya mempermudah juga, ya. Ini dijepitnya, dikatkannya dengan menggunakan jepit lidi. Ya, dikaitkan sama rambut manekin yang di dalam. Ya, tidak boleh berdiri sendiri. Ya. Boleh goyang-goyang. Nah. Dikaitkan bagian bawah juga harus saling berkaitan. Tidak boleh jika tidak terlihat untuk dikaitkan. Menggunakan jepit lidi semuanya. Nah, ini kalau praktek mungkin ini subalnya terlalu besar ya Mbak. Nanti kalau praktek bisa diperkecilkan kembali. Ya, subalnya hanya 20%. Kalau sudah semuanya agak miring. Ini berada di bagian bawah. Ya. Setelah jadi bagian bawah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nanti bisa kalian hias dengan namanya bukle di hiasannya. Nah, bukle ini bisa diambil dari sini. Buat bukle bagaimana? Buat bukle adalah kamu bisa hairspray terlebih dahulu, kamu lingkar kecil, atau kamu curly, lebih enak di curly. Baru kamu masukkan di sini. Nah.
Semua bawahnya arahnya ke bawah, lalu menggunakan harnal. Ya, harnal halus. Seperti itu. Nah, ini sampai selesai semuanya, seperti ada yang di sini nanti akhirnya jadinya. Ya. Itu bagian yang sudah jadi semuanya dari sanggul backstyle, ya. Jadi ada siripnya. Dia di sini ditambahi kepang, dikasih hiasan untuk kesempatan pesta kondangan pernikahan. Silahkan, dari hasil ini ada yang ditanyakan? Iya. Apabila jika klien tidak mau disasap, itu apa bisa diganti dengan catokan kret itu? Bisa menggunakan catokan kret atau bisa juga menggunakan yaitu adalah bubuk hairspray. Sekarang kan ada bubuk hairspray yang langsung mengembang. Nah, itu bisa menggunakan tersebut untuk penggantinya. Karena sekarang rata-rata kalau disasak pada menolak. Kalau sakit tidaknya berarti kalian sasaknya belum benar. Kalau rasanya sakit, ya. Kalau kita mengudari, ya, melepasnya bagus, kalau nyasak otomatis ngudarinya juga enak. Seperti itu. Dari sini ada yang tanyakan kembali? Jelas. Ya, silakan duduk. Sebelum kalian praktek, ini ya Mbak ya, ini juga salah satu contoh sanggulnya ya, dari evaluasi tersebut dari gambar ini adanya silangan juga ya, silangan kanan dan kiri. Posisinya sanggul back adalah tetap di bawah. Tidak boleh di tengah-tengah. Dan puncak di sini kenapa harus ada volume supaya adanya pengembangan. Seperti itu. Ya, berikutnya sebelum membuat rencana proyek, kalian memberikan waktu timeline-nya berapa menit untuk praktek? 30 menit. Oke, setuju. Setelah itu kalian melakukan analisa gambar dan menentukan alat dan bahan. Silakan itu menentukan alat dan bahannya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Silakan kalian juga membuat desain sanggul backstyle, ya. Desain sebelum kalian nanti praktek melakukan project. Sebelum kalian praktek, silakan presentasi. Silakan untuk bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada saya. Jika saya ACC, langsung kalian bisa praktek. Ada yang sudah selesai? Ya, mana? Oh, ini ya Mbak ya. Ini masih kurang ke bawah, mungkin tambahi bukle maupun kepang. Oke, silakan praktek Mbak. Ada yang lainnya juga? Oh ya. Oh ini ya. Oh ya, oke. Blueprint-nya juga lumayan banyak ya ini ya, terpusat di bagian bawah. Ya, silakan praktek. Ya. Silakan pada praktek semuanya di belakang. Ya. Nanti saya kasih waktu 30 menit, kalian bisa presentasi hasil dari praktek kalian teman-teman. Ya, sudah selesai ya? Sudah 30 menit selesai untuk prakteknya. Berarti sudah siap untuk melaksanakan presentasi. Karena ini adalah project, berarti untuk pengawalan menggunakan manekin, kita berkelompok terlebih dahulu. Ya, kelompoknya Adila, silakan presentasi hasilnya. Untuk Teman-teman yang lainnya bisa bergabung ke sini.
Baik, untuk model rambut ini seperti ini. Untuk patingnya yaitu ear, lalu kami sisakan sedikit rambut di bagian depan sebagai poni yang akan di-curly nantinya. Lalu bagian samping kanan dan kiri kami satukan terlebih dahulu seperti ini. Oke. Dari sini ada teman-teman yang ingin menanggapi? Saya, ini itu untuk subalnya itu berarti ditaruhnya di bagian tengah. Ya, di bagian tengah. Jadi setelah menyatukan bagian kanan dan kiri, lalu kami pasangkan subal di bagian tengah. Lalu yang digunakan untuk menutup ini itu berarti rambut bagian dari kanan dan kiri atau dari bagian atas? Dari bagian bawah ini. Kami sasak di bagian sini agar lebih bervolume dan mengembang. Lalu kami tutupi subal itu dengan rambut di bagian bawah sini. Oke, terima kasih. Ini kelompoknya siapa? Kelompok saya dan Ya, Tommy. silakan untuk dijelaskan sedikit perihal ini hiasannya seperti apa. Silakan, nanti ada teman-temannya yang menanggapi. Baik, untuk sanggul ini kami berdua membuatnya back simetris. Jadi pada bagian senternya itu berada tepat di tengah. Lalu untuk kanan kiri ini kita buat jika terlihat dari depan terlihat seperti sirip. Namun untuk di sini kita menggunakan teknik kepang yang jadi tumpuk antara satu sama lainnya. Lalu kami satukan di bagian tengah ibu. Nah, untuk sasakannya itu kami taruh di bagian tengah sini, dan untuk sini kami tidak menggunakan subal. Oke, terima kasih. Sudah beberapa kelompok yang melaksanakan presentasi ya untuk hari ini. Berarti kesimpulan dari perkuliahan hari ini adalah kalian sudah melakukan inovasi dalam perkuliahan membentuk sanggul backstyle atau back mesh di manekin dengan sistem kelompok. Nah, berarti kalian minggu depan akan melaksanakan praktek dengan menggunakan model. Model atau antar teman? Ya, oke. Minggu depan kita antar teman terlebih dahulu dengan alat yang sama. Jangan lupa membuat laporan praktikum setelah praktek. Oke, kita berjumpa minggu depan kembali. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.